Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Edgar Adrian. Dan kali ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting. Karena ini menyangkut akan tubuh kita. Nah, pelajaran firman Tuhan saat ini saya beri judul, Kenalilah Tuhan melalui apa yang masuk ke dalam tubuh. Namun sebelum kita memulai membuka lembaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami akan mempelajari akan firman-Mu, karena Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, apakah saudara-saudaraku mengenal Tuhan yang saudara sembah siang dan malam? Bagaimana cara saudara-saudara mengenal Tuhan saudara? Kali ini, kita akan mempelajari bagaimana kita mengenal Tuhan kita melalui apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana cara mengenal Tuhan kita melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Dan mengapa penting untuk mengenali Tuhan melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Hal ini penting oleh sebab ayat tema yang akan menjadi inti dari pembahasan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh." Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus mengenali Tuhan melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ternyata bukanlah milik kita. Tubuh kita adalah milik Allah. Karena Allah telah membayar akan tubuh kita dengan darahnya sendiri. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa tubuh kita apa? Adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh kita bukanlah tubuh kita sendiri. Maka oleh itu kita harus apa? Menjaga akan tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin memaparkan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama tubuh, yaitu yang sekarang yang kita lihat secara kasat mata, di mana kita berjalan, kita makan, kita belajar menggunakan tangan, kemudian kita makan, kita menghirup udara segar, itulah tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Nah, jiwa inilah yang menyangkut akan kognitif kita. Bagaimana cara kita berpikir, mengambil keputusan, perasaan, dan semuanya yang berhubungan dari dalam. Kemudian unsur yang ketiga yaitu roh. Yaitu bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan ketiga unsur ini harus kita jaga dengan baik. Nah, pertanyaannya, dari mana saja sesuatu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Yang pertama, mata. Dalam Matius 6 ayat 22, dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Sehingga melihat yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Dan melihat yang buruk akan menghasilkan tindakan yang buruk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mulai malam ini, mulai hari ini, ketika kita mempelajari akan firman Tuhan ini, kita harus mulai berjaga-jaga dengan apa yang kita lihat. Contohnya, kita jauhkan dari hal-hal yang buruk. Contohnya, kita melihat kekerasan, pembunuhan, kita melihat sesuatu yang tidak baik, berita hoax, atau bahkan pornografi. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi itu semua, karena itu akan merusak apa? Bait Allah atau tubuh kita. Kemudian, yang kedua, masuk melalui telinga. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Sama seperti mata, mendengar yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Dan mendengar yang buruk tentu akan menghasilkan tindakan yang buruk. Jadi mulai hari ini ketika kita mendengar akan firman Tuhan ini, kita harus mulai menjaga telinga kita untuk tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Kita harus mulai mendengarkan pelajaran-pelajaran rohani. Contohnya seperti saat ini kita mendengarkan akan firman Tuhan. Dan itu akan menambah apa? Iman kita. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 10 ayat 17. Dan yang terakhir,
masuk melalui mulut. Nah, hari ini kita akan membahas panjang lebar sesuatu yang masuk dari mulut, karena mulut adalah pintu masuknya semua yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Kejadian 1 ayat 31 firman Tuhan berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ketika Tuhan selesai menciptakan dunia ini selama 6 hari, dia mengatakan apa di akhirnya? Sungguh amat baik. Oleh sebab itu, semua yang ada di atas bumi ini pada dasarnya adalah sempurna untuk manusia. Termasuk juga apa? Makanan yang akan kita konsumsi melalui mulut kita. Nah, pertanyaannya, makanan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia ketika manusia pertama kali diciptakan? Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, makanan manusia yang pertama itu adalah apa? Buah-buahan dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ini adalah makanan manusia yang pertama ketika Tuhan menciptakan manusia. Nah, kemudian apa makanan manusia setelah jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Kita fokus kepada tulisan yang saya beri warna merah. Makanan manusia setelah jatuh ke dalam dosa bertambah. Yang tadinya buah-buahan, sekarang apa? Firman Tuhan mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi, makanan manusia yang awalnya hanya buah-buahan, sekarang bertambah menjadi apa? Semak duri dan rumput dan tumbuh-tumbuhan di padang. Yang kita kenal sekarang apa? Sayur-sayuran. Kemudian, kapan daging diizinkan Tuhan untuk dimakan? Ketika air bah, binatang yang masuk adalah adalah satu pasang tiap-tiap jenis jantan dan betina. Nah, manusia mulai diizinkan untuk makan daging itu dimulai ketika peristiwa air bah. Dalam Kejadian 6 ayat 19, firman Tuhan dalam Kejadian 7 ayat 2 menyuruh Nabi Nuh untuk memasukkan binatang halal 7 pasang saat dunia ini akan dimusnahkan, dan binatang yang haram 1 pasang. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dari Tuhan memerintahkan untuk memasukkan 7 pasang itu karena apa? Itu nanti akan menjadi persiapan bagi Nuh untuk menjadi makanannya dan keluarganya ketika air bah memusnahkan seluruh yang hidup di atas bumi ini. Karena di dalam batra tentu saja tumbuh-tumbuhan tidak bisa apa? Tidak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan apa? Untuk makan daging. Makanya disuruh bawa apa? 7 pasang supaya hewan tersebut tidak punah. Dan binatang haram juga Tuhan selamatkan supaya mereka terus berkembang biak, tetapi hanya 1 pasang, karena itu tidak dikonsumsi. Nah, inilah makanan setelah makanan manusia setelah air bah. Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, jadi setelah kejadian air bah, barulah manusia diizinkan untuk apa? Mengkonsumsi daging. Jadi bertambah makanan manusia menjadi berapa? Menjadi 3. Tumbuh-tumbuhan, sayuran, kemudian baru apa? Daging. Nah, pertanyaannya, mengapa harus ada yang halal dan yang haram? Imamat 11 ayat 47, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi, harus ada halal dan haram supaya untuk bisa manusia mengetahui mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-11 dijelaskan dengan sangat rinci dan jelas apa saja yang boleh
dimakan. Nah, yang pertama, binatang di darat, Imamat 11 ayat 2 dan 3. Berkuku belah dan yang memama biak, boleh dimakan. Dan contoh yang haram atau tidak boleh dikonsumsi adalah unta, pelandu, kelinci, babi hutan. Dan di dalam terjemahan 2 LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sekarang apa? Babi. Karena memang di dalam terjemahan King James Version itu hanya disebutkan swine, bukan babi hutan, tetapi hanya babi. Jadi saudara-saudara, ada yang berkata, oh berarti babi yang dipelihara boleh, atau babi yang hidup di kota boleh. Tidak, saudara. Jadi yang namanya babi, mau itu babi hutan, babi dipelihara di rumah, atau babi yang berkeliaran di kota, atau babi dimanapun, atau mungkin saudara-saudara sedang berpelihara babi, itu juga apa? Tetap tidak boleh dikonsumsi. Dan ada resiko penyakit yang akan menimpa kita ketika kita memakan makanan yang haram. Saya ambil salah satu contohnya, babi. Nah, dari babi ini bisa menyebabkan kanker usus. Kemudian bisa menyebabkan apa? Penyakit jantung. Dan yang terakhir bisa menyebabkan stroke. Nah, ini sumber saya ambil dari Ala Dokter, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi Tuhan itu maha tahu. Sebelum ilmu pengetahuan menemukan apa yang tidak sehat ketika mengonsumsi makanan yang haram, Tuhan lebih dahulu menajiskan hal itu. Kemudian, binatang yang hidup di air, Imamat 11 ayat 9. Bersisik dan bersirip itu boleh dimakan. Contoh yang haram, cumi, kepiting, lele, udang, hiu, dan lain-lain. Oke, kita terlewat satu pelajaran. Tadi dikatakan di binatang yang di darat, berkuku belah, dan yang memama biak. Dua syarat ini harus ada. Contohnya babi. Babi memang berkuku belah, tetapi dia tidak apa? Memama biak. Maka tidak boleh dimakan. Bagaimana kalau ada hewan yang memama biak tapi dia tidak berkuku belah? Tentu saja apa? Tidak boleh. Jadi dua syarat ini harus ada di dalamnya. Begitu juga dengan hewan yang di air. Harus bersisik dan apa? Bersirip. Contohnya lele. Dia memang bersirip, tetapi dia apa? Tidak bersisik. Itu tidak boleh dimakan, saudara. Jadi salah satu syarat dari kedua syarat ini tidak ada, itu sama sekali tidak boleh dimakan. Dan ini juga ada fakta dari Liputan 6 yang mengatakan bahaya mengkonsumsi seafood. Yang pertama, karena dia mengandung logam berat, itu bisa menyebabkan kanker, mengandung parasit dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti reaksi alergi, perforasi usus, diare, dan nyeri perut. Kemudian yang ketiga, liver flucus, merupakan keluarga dari parasit flatworms. Liver flucus dewasa bersemayam di dalam hati manusia atau hewan mamalia yang apa? Terinfeksi. Jadi luar biasa Tuhan kita ya. Sebelum peneliti menemukan ini, Tuhan sudah lebih dulu apa? Menajiskannya. Kemudian, burung-burung di dalam Imamat 11 ayat 13-19. Contoh yang haram, burung raja wali, elang, burung hantu, dan kelelawar. Kemudian binatang yang merayap, Imamat 11 ayat 20, 21, 29, dan 30. Yang boleh dimakan, kita boleh baca secara lengkap di ayat yang ke-21. Dan contoh yang haram ada tikus, katak, landak, siput, dan bunglon. Nah, ada juga dari Viva News and Insight dikatakan bahwa konsumsi daging tikus bisa terkena apa? Leptospirosis. Dan gejala-gejala ini bisa kita temukan ketika kita demam, batuk, diare, sakit kepala, ruam, dan iritasi mata ketika kita mengonsumsi tikus. Kemudian yang kedua, hantavirus, makanan yang terkontaminasi dengan daging tikus, dapat menjadi komplikasi apa? Serius. Selanjutnya tekanan darah berkurang, organ-organ rusak, terutama jantung. Angka kematian dari penyakit ini bisa mencapai 30%. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah apa? Menajiskan ini sebelum ilmu pengetahuan menemukan bahaya-bahayanya. Nah, mengapa Tuhan melarang manusia untuk memakan makanan haram? Tuhan memberikan hukum tentang makanan bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk menandai kekudusan umatnya. Di dalam Imamat 11 ayat 44-45 dikatakan apa? Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi ini bukan sekedar untuk kita sehat atau sekedar untuk supaya kita tidak najis, tetapi supaya apa? Menandai bahwa kita adalah umat-umat
Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kita menjadi tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan tujuan dari makanan halal dan haram ini juga supaya kita menjadi apa? Kudus. Karena Tuhan juga apa? Kudus. Jangan menajiskan diri dengan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Tuhan. Dalam kutipan tulisan Ellen G. White, penulis Kristen yang terkenal, jika dalam bukunya Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 49, banyak orang binasa karena kebiasaan makan yang salah. Makanan memengaruhi sifat moral, pikiran dan tubuh dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Jadi saudara-saudara, makanan-makanan yang disebutkan tadi, yang diharamkan itu memang sangat apa? Sangat enak. Tetapi apa? Banyak orang yang binasa oleh karena itu. Tidak bisa mengontrol, tidak bisa, tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Dan dikatakan apa? Pikiran dan tubuh dipengaruhi oleh apa? Yang kita makan. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, maka harusnya makanan yang kita pilih itu sesuai yang Tuhan anjurkan. Karena itu akan mempengaruhi apa? Tingkah laku kita. Dan inilah klasifikasi jenis makanan bagi manusia yang saya urutkan. Yang pertama, kelas 1, buah-buahan ketika manusia diciptakan pertama kali. Kelas 2, sayur-sayuran diizinkan oleh Tuhan untuk dimakan ketika jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga baru apa? Daging. Ketika peristiwa air bah. Dan di manakah makanan saudara saat ini? Apakah berada di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Saudaraku, tidak bisa dipungkiri, saat ini di rumah kita, makanan yang paling terutama ada pasti apa? Daging. Dan makanan kelas 2 dan kelas 1 itu hanya menjadi opsi. Ini sudah apa? Terbalik. Yang tadinya makanan yang harusnya ada, buah dan sayuran dan daging itu hanya untuk darurat. Atau mungkin kalau sudah tidak ada kedua makanan ini. Tapi sekarang berbeda, saudara. Daging, kemudian apa? Kalau tidak ada daging, baru kita mulai mencari makanan kelas 2 dan makanan kelas 1. Padahal di dalam Alkitab ada satu kisah yang begitu luar biasa, di mana ada kumpulan orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh Tuhan untuk manusia makan, dan mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 12-15. Ini cerita ketika Daniel dan teman-temannya di dalam ayat 12, ketika mereka dijamukan oleh makanan raja untuk dimakan, di mana itu makanan yang sangat mewah, tetapi ada makanan-makanan yang dilarang. Tetapi apa? Mereka menolaknya. Mari kita lihat di ayat 12. Hendaknya kami dicobakan selama 10 hari dengan memberi kami sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Maka sesudah itu lihatlah kepada kami dan kepada orang-orang muda yang makan makanan raja. Perlakukanlah hamba-hambamu ini menurut apa yang engkau lihat. Pelayan itu mendengarkan permintaan mereka dan mencobakan mereka selama 10 hari. Jadi selama 10 hari mereka hanya memakan sayuran dan air. Berbeda dengan anak muda yang lain yang memakan makanan raja. Di ayat 15. Pada akhirnya apa? Wajah mereka kelihatan lebih segar dan tubuh mereka lebih sehat daripada semua orang muda yang telah makan makanan raja. Luar biasa, saudara-saudara. Dalam waktu 10 hari, muka mereka lebih segar, tubuh mereka lebih sehat. Dan bahkan keempat orang ini adalah menjadi orang yang terpintar di Babylon saat itu. Kemudian, bagaimana dengan minuman? Dalam Amsal 20 ayat 1, dalam Amsal 20 ayat 1 dan Amsal 23 ayat 30 sampai 35. Nah, ada penelitian yang mengatakan tes psikologis atas peminum minuman alkohol karena pergaulan atau sosial menunjukkan bahwa kemampuan mental mereka dan kebolehan intelektual mereka mengalami apa? Kerusakan. Jadi orang yang mengonsumsi alkohol dikatakan apa? Kemampuan mental dan intelektual mereka apa? Mengalami kerusakan. Jadi saudara-saudara, ini bukan mengalami penurunan, tapi ini mengalami apa? Kerusakan. Di mana ketika mengonsumsi alkohol, maka pikiran kita akan menjadi apa?
rusak dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi apa? Jelas dikatakan bahwa itu merusak apa? Tubuh. Dan sesuai dengan ayat tema kita, tubuh kita ini apa? Roh Kudus. Jadi jangan dirusak oleh minuman beralkohol. Kemudian teh, kopi, dan kafein. Telah ditentukan dalam Encyclopedia of Drug Abuse, telah ditentukan bahwa kafein turut mempunyai andil memperbanyak kolesterol darah, tekanan darah tinggi, menambah getah kelenjar perut, diabetes, kanker usus, kanker empedu, dan kanker apa? Pankreas. Jadi saudara-saudaraku yang masih sering minum teh, kopi, dan soda, stop mulai hari ini. Karena apa? Dapat menyebabkan berbagai penyakit yang apa? Serius. Dan ini merusak akan apa? Tubuh kita. Kalau kita merusak akan tubuh kita, berarti kita bukan umat kepunyaan Tuhan. Bagaimana dengan rokok? Tembakau menambah resiko serangan jantung, tekanan darah tinggi, kanker paru-paru, kanker mulut, dan kanker pankreas. Saudara-saudara, dengan fakta dari dunia medis, dunia kesehatan yang telah memaparkan akan penelitian mereka, apakah saudara-saudara masih mau mengkonsumsi tembakau? Karena ini apa? Bisa menyebabkan penyakit yang serius. Dan ini merusakkan tubuh kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan di sekarang ini, kan makanan haram itu juga membawa khasiat. Nah, bagaimana dengan makanan haram yang membawa khasiat untuk tubuh? Apakah kita boleh mengkonsumsi? Saya ambil salah satu contoh, ulat sagu. Harusnya kan ulat sagu haram. Nah, ulat sagu dalam penelitian Alo Dokter dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 6 manfaat mengkonsumsi ulat sagu. Meningkatkan massa dan kekuatan otot, meningkatkan suasana hati, meningkatkan penyerapan kalsium dan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah tekanan darah tinggi, menurunkan kadar kolesterol. Apakah ini tidak boleh? Apakah ini boleh dikonsumsi? Tentu saja apa? Tidak, saudara. Karena sesuatu yang sudah diharamkan oleh Tuhan, jangan sekali-sekali kita apa? Berkompromi. Padahal saudara-saudara, ada khasiat yang sama yang terdapat di dalam buah. Saya ambil contoh 2 buah. Alpukat yang pertama, tinggi lemak, mengandung protein, kaya kalori, baik untuk energi dan pertumbuhan. Kemudian kelapa, mengandung lemak jenuh alami, menghasilkan energi cembah, mengandung serat dan beberapa protein. Jadi jangan beralasan mengkonsumsi makanan haram untuk apa? Kesehatan. Karena banyak makanan yang diizinkan oleh Tuhan mengandung khasiat yang sama dan bahkan lebih apa? Lebih baik dan tidak beresiko. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum makanan haram sudah tidak ada setelah Yesus datang ke dunia? Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lukas 24 ayat 44. Lalu ia berkata kepada mereka, segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur harus digenapi. Jadi Tuhan datang ke atas dunia ini bukan untuk apa? Meniadakan semuanya ini yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Tetapi dia datang untuk apa? Menggenapi. Dan kegenapannya itu dia buktikan ketika dia masa hidupnya di atas dunia, dia tidak pernah memakan makanan yang haram. Dia mempraktekkan seperti yang sudah dituliskan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hukum makanan haram sudah tidak ada setelah kematian Yesus? Dan ini adalah ayat yang sering digunakan karena mereka mengatakan setelah kematian Yesus, Rasul Lukas menuliskan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15, di mana ini ayat yang sering sekali dipakai oleh banyak orang untuk mengatakan bahwa Tuhan telah mengizinkan untuk makan makanan haram. Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15 berbunyi, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Bagaimana dengan ayat ini, saudara? Kedengarannya memang seperti Tuhan mengizinkan. Tetapi biarlah Alkitab yang menjawabnya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, ini masih lanjutan dalam satu perikop itu.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita harus melihat konteks dari cerita tersebut. Kita baca satu perikop, ternyata ini adalah penglihatan, hanya penglihatan Tuhan kepada Petrus ketika Petrus hendak akan mengajar kepada Kornelius, di mana Petrus dia menganggap bahwa hanya orang Yahudi yang pantas untuk menerima ajaran ini. Tetapi melalui penglihatan itu, Tuhan mau mengajarkan bahwa apa? Jangan membeda-bedakan orang. Bangsa selain bangsa Yahudi berhak menerima akan Injil tersebut. Dan penglihatan yang Petrus lihat tadi, itu bukan atau tidak sama sekali berbicara soal makanan. Tetapi itu hanya perumpamaan Tuhan kepada Petrus, bahwa semua orang berhak dan Tuhan tidak membedakan orang-orang untuk menerima Injil tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang kasihi, saya mempunyai satu pola hidup yang dimana ini bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan mendekatkan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu New Start. Yang pertama, N, nutrition atau gizi. Ini adalah makanan dan minuman yang sehat dan cara pengolahan dan kebersihannya. Makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi haruslah dihindarkan. Makanan yang banyak mengandung serat, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, exercise atau olahraga. Adalah baik jika kita berolahraga dengan rutin setiap hari, minimal 3 kali seminggu atau 15-30 menit setiap hari. Ini akan menolong apa? Kebugaran tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, water atau air. Tubuh memerlukan air yang cukup. Minimal seseorang memerlukan 7-9 gelas setiap hari atau 1,5-2 liter. Jadi kebutuhan air juga apa? Kita harus mengaturnya. Kemudian sun, matahari. Tubuh kita harus dapat dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari yang bagus adalah di pagi hari jam 7-10 dan di sore hari jam 4 jam 5. Kemudian temperance atau pertarakan adalah melakukan sesuatu yang baik, makan, bekerja, istirahat, dan lain-lain dengan teratur dan porsi atau kadar yang cukup. Kemudian air atau udara segar. Kita harus mengusahakan agar kita menghirup udara segar setiap hari. Dan saudara-saudara, udara yang segar pagi hari mungkin saudara-saudara yang di kampung-kampung sangat mudah untuk mendapatkan udara segar. Tetapi untuk saudara-saudara yang hidup di kota, kita harus pagi-pagi sekali keluar dan menghirup udara segar. Kemudian rest atau istirahat. Paling sedikit jam 8-10 jam sehari untuk kita apa? Cukup tidur. Kemudian yang terakhir, trust atau percaya. Ini adalah percaya kepada Allah. Setiap orang harus memiliki apa yang disebut dengan iman dan keyakinan. Dengan memiliki iman kepada Allah, maka hidup akan selalu penuh dengan pengharapan dan optimis. Dan trust ini juga adalah bagaimana membangun iman kita agar ketika kita melakukan New Start untuk menjaga tubuh kita, menjaga bait Allah ini yang Tuhan titipkan kepada kita dengan baik, kita harus apa? Percaya kepada Tuhan. Semua yang akan kita lakukan mulai dari N sampai R ini, agar itu kita imani bahwa itu akan apa? Menjaga kekudusan dan juga kesehatan tubuh kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Allah menetapkan aturan makanan demi kesehatan dan kekudusan berdasarkan Imamat 11. Tuhan memberi aturan makanan dan minuman. Makanan bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik manusia, tetapi juga sebagai tanda kekudusan umatnya. Makanan yang diizinkan oleh Allah atau halal memiliki risiko penyakit yang lebih rendah dibanding yang diharamkan. Yang kedua, bahaya konsumsi makanan dan minuman yang dilarang seperti daging babi, seafood tertentu, tikus, serta minuman beralkohol, kafein tinggi, kopi, teh, soda, dan tembakau dikaitkan dengan berbagai penyakit serius. Ini menunjukkan, saudara, bahwa perintah Allah juga melindungi tubuh manusia dari risiko kesehatan. Dan yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, terutama dalam mengkonsumsi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kita harus memikirkan apakah ini untuk kemuliaan Allah atau ini hanya untuk kesenangan kita pribadi. Saya mengajak saudara-saudara mulai hari ini,
Kita harus mulai lebih berhikmat lagi. Kita harus lebih mempelajari akan firman Tuhan. Dan melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, di mana kita mulai mengenal Allah melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjaga kudusan tubuh kita. Dan yang terlebih penting, kita bisa menjaga tubuh kita sehat agar bisa selalu melayani Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mempelajari akan firman-Mu, kiranya ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi tubuh kami, bagi hidup kami, agar kami boleh menjaga kudusan hidup kami, agar tetap sehat, dan yang terutama boleh terus mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa saudara-saudara yang kasih. Tuhan memberkati.